Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 4. yang mengatakan Saya Novita Hidayatur Rahman dengan NIM 221101100019. Saya Novia dengan NIM 221101100016. Saya Khairunisa dengan NIM 221111000002. dan saya Yaps, that's me, Muhammad Afandi Fantara dengan NIM 221111000014. Di sini kami akan membahas tentang permasalahan yang membuat kualitas pendidikan di Indonesia ini masih terbilang rendah. Namun, kami memberikan suatu solusi akan permasalahan tersebut. Nah, penasaran? So, enjoy the video. Dalam alur kehidupan kita selama ini, kita tidak akan bisa lepas dengan adanya ilmu pengetahuan. Yang dimana di zaman ini kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan mudah. Salah satunya ialah dengan pendidikan di sekolah, pendidikan di pesantren, pendidikan di bimbel, pendidikan di pelatihan khusus, pendidikan di lingkungan, hingga pendidikan di keluarga. Namun, kita akan lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk mencari ilmu pengetahuan di sekolah. Karena kenapa? Karena di dalam peraturan pemerintah kita diwajibkan untuk wajib belajar selama 12 tahun. Yaps, 12 tahun. Tapi kenyataannya di dalam data yang diberikan oleh World Population Review tahun 2021, di situ menyatakan bahwa Indonesia masih terbilang kualitas pendidikannya itu rendah. Kualitas pendidikan yang rendah ini bisa terjadi karena permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pendidikan. Salah satunya adalah permasalahan pembelajaran yang ada di salah satu mata pelajaran yang kita pelajari di MI hingga SMP, yaitu di pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA yang dimana kita akan mempelajari berbagai macam makhluk hidup, mempelajari tentang sebab akibat suatu kejadian, mempelajari tentang gejala-gejala alam, dan sebagainya. Dan itu harus didukung dengan fasilitas-fasilitas yang memadai agar bisa memvisualisasikan hal-hal tersebut kepada peserta didik, dengan harapan peserta didik dapat memahami materi tersebut dengan baik. Namun, masih banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai untuk mewujudkan hal tersebut. Dan itulah salah satu contoh permasalahan di pembelajaran IPA. Maka dari itu, kami di sini akan membahas tentang permasalahan-permasalahan di pembelajaran IPA dan memberikan solusi akan permasalahan tersebut dengan harapan permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi. Pembelajaran IPA di sekolah nyatanya belum bisa dikatakan maksimal karena masih ada permasalahan di dalamnya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh permasalahan yang masih ada di dalam proses pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan materi pada guru. Contohnya adalah ketika guru menerangkan suatu materi, guru mengalami kendala dalam menjelaskan materi tersebut. Misal, ngeblank ketika menjelaskan dan ketika murid bertanya, guru tidak bisa menjawab dengan maksimal. Yang kedua yaitu metode pengajaran monoton. Contohnya, guru selalu menggunakan satu metode saja dan metode tersebut digunakan terus-menerus untuk semua materi IPA. Oleh karena itu, dapat menimbulkan kebosanan peserta didik. Untuk permasalahan selanjutnya yaitu kurangnya aktivitas di kelas. Contohnya, guru terlalu fokus kepada pembelajaran yang berpusat pada gurunya, sehingga menyebabkan siswa jenuh dan bosan. Karena siswa hanya hadir, duduk, mendengar, catat, dan hafal.
Sehingga ketika guru menjelaskan materi tersebut, kebanyakan siswa tidak fokus untuk menelaah materinya, namun lebih seru mengobrol dengan teman lainnya. 4. Kurangnya fasilitas pengajaran. Contohnya ketika ingin melakukan praktikum namun fasilitas yang disediakan di sekolah masih belum dapat memadai. Misalnya, tidak adanya mikroskop, kurangnya bahan kimia, tidak adanya proyektor untuk memvisualisasikan suatu materi IPA, keterbatasan ruang praktikum seperti laboratorium yang akhirnya menggunakan kelas sebagai praktek praktikum. Berdasarkan permasalahan yang sudah kami sebutkan, kami memiliki solusi untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, guru-guru yang tercakup dalam mata pelajaran IPA bisa diberikan pelatihan pengajaran dan berbagai macam metode pengajaran agar guru bisa memberikan pengajaran yang maksimal dan bisa menciptakan gaya belajar baru sehingga tidak menggunakan metode-metode itu saja. Yang kedua, guru yang memiliki kekurangan pengetahuan pada beberapa materi dapat mempelajari materi tersebut terlebih dahulu. Misalnya dengan menggunakan aplikasi ruang pengajar dari ruang guru. Juga bisa menggunakan internet untuk memahami materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, guru IPA tidak perlu membutuhkan banyak waktu untuk menerangkan pelajaran di depan kelas. Melalui pembelajaran kooperatif, siswa juga dapat belajar dari sesama temannya, dan guru bisa memposisikan siswa sebagai teman agar menimbulkan percakapan yang akhirnya siswa dan guru dapat saling bertukar ide atau gagasan, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih aktif. Dan yang keempat, guru harus berniat dan mau berkorban untuk memenuhi fasilitas yang kurang tersedia. Bisa juga mengajukan surat permohonan atau proposal kepada pemerintah agar mereka memberikan dana untuk memenuhi fasilitas yang kurang. Guru harus mencari alternatif lain jika tidak ada fasilitas yang memadai. Bisa mengajak peserta didik belajar di alam luar, atau guru juga harus kreatif untuk menciptakan proses pembelajaran walau keterbatasan fasilitas. Suatu tujuan pendidikan bisa tercapai jika kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Misalnya adalah permasalahan yang ada di proses pembelajaran IPA, seperti guru belum bisa menguasai materi yang akan diajarkan dengan maksimal, dan guru menggunakan metode mengajar yang sangat monoton hingga menyebabkan peserta didik bosan, jenuh dalam proses pembelajaran, dan membuat peserta didik tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Maka dari itu guru bisa menerapkan solusi. Contohnya adalah mengikuti kelas pelatihan mengajar dan menguasai materi yang akan diajarkan dengan maksimal. Dan alhasil, jika guru bisa menerapkan solusi tersebut, maka pembelajaran IPA akan lebih menjadi menyenangkan dan maksimal dan membuat peserta didik nyaman dalam pembelajaran tersebut. Ya, kita sebagai calon guru IPA, yuk jadikan pembelajaran IPA menjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan dan asik untuk peserta didik. Sekian dari kami. Mungkin itu saja permasalahan dan solusi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.